Halo teman-teman semua, udah 16 hari gue nggak ngonten dan ini adalah alasannya kenapa gue nggak ngonten selama 16 hari ini dan selamat datang di catatan sebelum umur 25 tahun. Jam 3 malam teman-teman. Awalnya gue nggak memutusin untuk bikin konten, cuman udah setengah bulan juga gue nggak bikin konten dan ada satu hal yang menggerogoti kepala gue setelah gue mencoba untuk memenuhi segala tanggung jawab gue 16 hari ke belakang karena sibuk banget teman-teman. Dan gue memutuskan untuk buat catatan sebelum umur 25 tahun karena ada satu hal yang bener-bener nempel banget di kepala gue setelah gue ngelakuin berbagai macam aktivitas di 16 hari ke belakang. Dan menjadi alasan kenapa gue stop dulu konten selama 16 hari. Konten ini dimulai atau catatan ini dimulai di jam 10 malam akhir Oktober teman-teman. Di saat gue dan temen gue ini baru selesai mengerjakan tugas-tugas berat sebagai syarat UAS. Dan kita ngerjain sampai jam 10 malam. Dan setelah selesai ngerjain tugasnya semua, kita memutuskan untuk ngobrol sambil ngopi, good day, dengan gue pakai pot, dia pakai rokok. Dia nanya satu hal yang bener-bener bikin gue memikirkan segala keputusan yang ada di kepala gue dan bikin gue mikir gue mengorbankan banyak sekali hal yang seharusnya tidak gue korbankan di dalam perjalanan 1 tahun gue nge-YouTube gitu. Jujur, tanpa berbohong, teman-teman, gue pengen sekali untuk dapat pendapatan dari YouTube dan banyak juga orang-orang yang baru mulai konten kreator tujuannya adalah uang dan gue adalah salah satu dari mereka, gue nggak akan bohong. Dan pertanyaan yang teman gue sampaikan ini, yang teman gue tanyakan ini adalah buat apa gue nge-YouTube. Perlu diingat bahwa temen gue ini adalah orang yang tahu latar belakang gue, tahu jelek buruknya gue, tahu baik benarnya gue, dan bisa dikatakan sebagai partner in crime. Dan out of nowhere, mungkin dalam kondisi capek ya, karena di dalam kondisi capek, otak tuh otak lu tuh lebih rentan dalam memikirkan suatu hal yang gak harus dipikirin gitu. Dia nanya untuk apa gue nge-YouTube, dan gue jawab karena gue suka. Tapi dia nggak puas sama jawabannya. Sehingga dia mempertanyakan lagi, untuk apa? Lebih jelas dong bro, katanya. Dan gue bingung teman-teman. Gue bingung untuk apa nge-YouTube ini. Meskipun ya gue suka, cuman tentunya harus ada end goal-nya kan. Sampai pada akhirnya gue ngejawab kalau tujuan gue nge-YouTube adalah untuk mendapatkan uang, tentunya itu udah pasti gitu ya. Tapi di sisi yang lain gue ingin berkontribusi. Berkontribusi dalam Indonesia Emas tahun 2045. Cukup ideal jawabannya, tapi dia ini, si bajingan temen gue ini, dia bilang, lu kayaknya terlalu jauh deh mikirnya. Coba deh lu mikir ke dalam prosesnya. Apa aja yang lu udah lakuin, apa aja yang lu udah korbanin, apa aja benar dan salahnya yang lu lakuin. Lihat segala pengorbanannya, banyak sekali pertanyaan dia. Dan hal itu bikin gue mikir bahwa gue ini rusuh untuk bisa ada di titik itu. Gue ini rusuh banget sehingga gue nggak berhati-hati dalam prosesnya. Bahkan banyak sekali momen atau bahkan fase gitu ya selama 1 tahun gue ngonten, gue mempertanyakan ini gue bikin konten ini bener nggak ya? Ini gue bikin konten ini tuh tepat atau enggak ya? Dan atas dasar pemikiran itu, apa yang ditanyakan oleh temen gue ini bener-bener nepak banget atau nempel banget di kepala gue untuk mikirin hal itu semua. Sampai di saat di tengah temen gue nanya ini, gue buka TikTok, Pak. Dan di saat gue buka TikTok, video pertama yang muncul adalah Bang Panji yang di dalam podcast itu dia bilang bahwa pelan-pelan adalah cara tercepat untuk menuju sukses. Dan kata bapaknya Bang Panji, cepat boleh rusuh jangan. Karena kalau lu rusuh, lu jadi nggak hati-hati.
Dan itu bikin gue sadar bahwa emang ini saatnya gue untuk mengevaluasi diri. Karena gue rusuh, Pak. Jujur aja. Somehow di otak gue gimana caranya gue bisa ada di titik itu. Dan gue paham apa yang disampaikan Bang Panji ini. Karena kalau kita rusuh dan kita nggak hati-hati, sering kali resiko kita di dalam proses kita mencapai tujuan kita, yang harusnya resiko itu nggak ada, jadi ada karena kita buru-buru. Dan gue jadi kepikiran gue cukup banyak menyakitkan hati banyak orang dalam gue proses perjalanan menuju tujuan yang gue pengen. Entah itu dari omongan gue, entah itu dari perilaku gue, entah itu dari apa yang gue buat. Gue menyinggung banyak sekali orang yang seharusnya itu tidak harus. Dan meskipun gue paham bahwa ketersinggungan tidak bisa dihindari, cuman kalau ada pilihan gitu ya, antara menyinggung orang yang dekat dengan kita dengan menyinggung banyak orang, tentunya gue akan milih secara rasional menyinggung orang yang tidak kenal dengan kita. Tapi di dalam proses gue menyinggung juga orang-orang yang terdekat sama gue. Itu adalah resiko yang sebenarnya bisa dihilangkan. Tapi karena gue rusuh, resiko itu jadi gue ambil gitu. Dan temen gue si bajingan ini pakai analogi yang bagi gue bagus banget. Dia bilang kalau gue itu kayak Peter Parker dan juga Spider-Man. Perlu diingat kalau memang Spider-Man itu kan satu orang ya, Peter Parker. Cuman ada dua peran yang dia lakuin gitu. Ada yang sebagai Peter Parker dan juga ada Spider-Man. Nah, teman gue ini bilang bahwa gue ini kayak somehow pengen banget secepat mungkin menjadi Spider-Man. Padahal Spider-Man 3/4 dari hidupnya itu menjadi Peter Parker. 1/4-nya baru jadi Spider-Man. Mungkin buat lu yang gak paham, artinya kalau gue tarik ke diri gue adalah gue tuh lupa bahwa untuk menjadi seorang sosok yang gue inginkan, gue itu harus menjalani hidup gue di momen ini sebagai seseorang Gasusena. Gue harus bertanggung jawab atas peran yang gue ambil saat menjadi Gasusena. Gue harus menjalankan keputusan-keputusan yang gue ambil sebagai Gasusena sebelum gue bisa menjalankan tugas-tugas gue sebagai seorang Spider-Man. Ada proses dari seorang Peter Parker menjadi Spider-Man. Dan gue kayak nge-skip proses untuk menjadi seorang Peter Parker dan loncat untuk bisa menjadi seorang Spider-Man. Dan gue curhat juga sih sebenarnya ke teman gue ini bahwa di dalam proses gue nge-YouTube, gue sering kali berada di fase dimana gue nggak ngerasa menjadi orang yang dalam tanda kutip oke bagi diri gue sendiri. Kadang gue ngeliat konten gue sendiri dan menyadari bahwa ada kesalahan-kesalahan yang gue nggak bisa terima, sehingga kesalahan-kesalahan itu bikin gue ngebenci diri gue atau bahkan nggak suka sama diri gue. Kenapa gue melakukan hal itu, mempertanyakan kenapa sih gue kayak gitu. Dan si bajingan ini kasih kata-kata hari ini bagus banget. Dia bilang, seburuk-buruknya kita ngelihat diri kita sendiri, jangan sampai kita tutup mata bahwa tetap ada orang lain yang membutuhkan kehadiran kita gitu. Dan itu benar teman-teman, karena di saat gue ngerasa diri gue tidak baik atau ngerasa diri gue goblok gitu ya, tolol gitu, gue tuh jadi kayak ngeisolasiin diri gue gitu. Gue jadi kayak ngerasa it's time for me to be alone. Ini saatnya untuk gue menjadi diri gue sendiri, dengan menyendiri, dengan mengisolasi diri, dengan menutup mata bahwa ada loh orang yang membutuhkan peran lu atau bahkan untuk dibantu sama lu. Dan gue nolak cukup banyak temen, cukup banyak sahabat yang sebenarnya cuma pengen curhat aja, tapi guanya nggak mau karena gue pengen mengisolasi diri gue sendiri, gue pengen mengevaluasi diri gue sendiri gitu. Kayak seorang Peter Parker yang tidak bisa memenuhi tugas kuliahnya gitu. Kalau kalian ingat ya, di Spider-Man 2, Tobey Maguire, si
Peter Parker tuh kayak gitu kan, dia lupa, dia telat mulu datang ke kelas gitu, sampai akhirnya dia kehilangan kekuatannya, dia memperbaiki kehidupannya sebagai Peter Parker gitu dengan melepas satu peran, yaitu Spider-Man. Nah, gue tuh pengen mencoba hal itu gitu, karena gue nggak pengen menjadi seseorang yang menyebalkan. Gue nggak pengen dengan ambisi dan obsesi gue untuk mencapai tujuan ini, gue jadi tidak bisa menikmati hidup gue. Saking gue tidak bisa menikmati hidup gue menjadi seseorang yang menyebalkan. Dengan orang yang seharusnya punya potensi untuk membantu orang, jadi nutup potensi tersebut karena ngerasa buruk terhadap diri sendiri gitu. Dan ya teman-teman, bukan gue aja, gue yakin, bukan gue aja ngerasa kayak gini, bahwa ada orang yang memandang dirinya buruk sekali karena satu kesalahan, dan karena dia larut terhadap pikiran tersebut, mereka jadi nggak pengen ngebantu orang karena mereka ngerasa kayak there's something wrong with myself, mereka mengisolasikan diri mereka sendiri gitu. Padahal lu masih bisa kok menolong seseorang dengan buka telinga gitu. Dan jangan sampai lu tuh terlalu kaku gitu. Hanya karena dengan satu momen yang bener-bener ngerusak lu jadi gak pengen berhubungan sama orang lain untuk hanya memperbaiki diri. Lu bisa memperbaiki diri sambil ngebantu orang gitu. Dan resiko itu adalah resiko yang gue ambil karena gue rusuh. It's kinda sucks sebenarnya untuk ngerasain hal itu semua, tapi gue rasa jangan sampai lupa bahwa kita tuh juga punya waktu gitu. Lu boleh mengisolasi diri lu gitu, cuman jangan sampai karena lu mengisolasi diri lu sendiri gitu ya, lu jadi menutup mata bahwa ada orang yang berharap kehadiran lu di dalam momen hidupnya gitu. Dan gua ngambil resiko itu. Dan sekarang gue ngerasa bersalah sih, jujur. Secara jujur ya, gue ngerasa bersalah. Dan catatan itu yang benar-benar bagi gue akan jadi salah satu catatan yang akan ada di otak gue. Jangan sampai obsesi dan ambisi lu terhadap suatu hal itu ngerusak kehidupan dan hubungan di dalam dunia nyata lu gitu. Karena hidup ini kan endless ya. Maksudnya selama lu masih hidup, perjalanan itu ongoing terus gitu. Nah, jangan sampai di saat lu ingin mencapai tujuan lu tuh kayak terowongan gitu. Satu jalur aja. Jangan sekaku itu gitu. Sempatin untuk belok. Siapa tahu ada orang yang lu bisa bantu. Jangan cepet-cepet, jangan rusuh aja. Karena di saat lu rusuh, lu akan kehilangan momen untuk setidaknya menikmati hidup lu, untuk setidaknya ngebantu orang, untuk setidaknya menghibur seseorang gitu. Dan jangan sampai obsesi lu ini, terutama obsesi gue ya, merusak hubungan yang sebenarnya lu butuhin gitu. Dan jangan sampai kalian merasakan kesalahan yang sama aja sih. Jangan sampai pengorbanan yang kalian lakukan ini harus ngorbanin orang tersayang kalian gitu, terdekat kalian, orang yang memberikan space di dalam hati dan pikiran dia untuk menerima cerita lu gitu. Dan di dalam waktu 16 hari ini, gue mencoba untuk mulai memperbaiki keputusan gue, mulai untuk menikmati hidup gue, mencoba mendekatkan diri gue terhadap lingkungan-lingkungan terdekat gue, orang-orang terdekat gue, untuk mengevaluasi diri gue sendiri tentunya, dan juga untuk mengevaluasi keputusan-keputusan yang gue ambil, sehingga resiko yang gue ambil sebelum momen ini bisa diminimalisir, sehingga gue tidak mengorbankan orang yang salah gitu. Jangan sampai kalian memandang diri kalian buruk sehingga kalian tidak merasa pantas untuk membantu orang. Dan gue paham, untuk membantu orang lu harus punya gelas yang terisi penuh. Cuman kalau sekiranya lu nunggu
gelas lu untuk penuh hanya untuk ngebantu orang, kasihan. Kasihan, serius deh. Lu harus bisa buat nge-sharing seberapapun yang ada di dalam gelas lu gitu. Karena banyak sekali orang, terutama dalam pengalaman diri gue sendiri ya, banyak sekali orang yang cuman pengen didengerin, yang cuman pengen kita atau gue ngebuka telinga untuk mahamin masalah dia, pikiran dia. Nggak perlu dibantu, cuman buat ngedenger doang. And that is the reason why I take a day off for half month. And I hope you can learn from it. Thank you so much for watching. I see you in the next content. Ciao.